Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan, semua dalam keadaan sehat, dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Amira kali ini akan membahas seorang mahasiswi jenius yang tiba-tiba raib di dalam lab kampus. Kemana mahasiswi itu, dan apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton video ini sampai selesai. Annie Lee lahir di San Jose, California pada tanggal 3 Juli tahun 1985. San Jose adalah sebuah tempat yang lebih banyak dihuni oleh orang-orang Asia. Begitu juga dengan orang tua Annie Lee yang seorang imigran dari Vietnam. Annie Lee memang memiliki tubuh yang mungil, namun di balik tubuhnya yang mungil, Annie memiliki kecerdasan yang luar biasa dan di atas rata-rata. Sejak kecil kecerdasan Annie Lee sudah terlihat. Dia suka pelajaran matematika, sains, dan selalu menjadi juara kelas hingga SMA. Bahkan ketika Annie Lee lulus SMA, dia dijuluki sebagai The Next Einstein karena kecerdasannya yang dianggap seperti ilmuwan terkenal itu. Karena kepintaran dan prestasi yang dimilikinya, ketika memasuki masa kuliah, dia mendapat beasiswa sebesar $16.000 atau sekitar 224 juta rupiah. Dan Annie Lee berhak merampungkan kuliahnya di University of Rochester, California jurusan biologi. Annie Lee yang dikenal sebagai gadis baik yang cerdas, dia juga selalu tampil cantik dan keren dalam kesehariannya. Itulah sebabnya, Annie sangat disenangi di lingkungan kampus dan banyak memiliki teman. Singkat cerita, Annie Lee bertemu dengan seorang mahasiswa yang tak kalah cerdas dengan dirinya. Dia bertemu dengan mahasiswa itu ketika menghadiri seminar antar universitas. Jonathan Widowski, dia adalah mahasiswa dari University of Columbia jurusan matematika. Keduanya saling cocok, saling suka, saling jatuh cinta dan akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih. Annie Lee dan Jonathan Widowski memang pasangan serasi. Mereka adalah gambaran pasangan yang cerdas juga berprestasi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Columbia University, Jonathan mantap untuk melamar Annie Lee. Annie Lee tentu saja menerima lamaran dari kekasihnya itu, dan mereka memutuskan akan menikah pada tanggal 13 September tahun 2009. Ketika sudah merampungkan kuliah biologinya di Rochester University, Annie Lee memilih untuk melanjutkan kuliah S2 di Yale University jurusan farmakologi. Yale University adalah universitas bergengsi yang terletak di New Haven, Connecticut. Annie merasa sangat beruntung bisa mendapatkan beasiswa di sana. Mahasiswi cerdas itu mempunyai target bisa segera merampungkan S2-nya, meski dirinya sebentar lagi akan menikah dengan Jonathan tunangannya, dan berstatus sebagai istri. Annie Lee memang mempunyai kehidupan yang diimpikan oleh banyak para gadis lain. Dia cantik, pintar, berprestasi, memiliki banyak teman, dan calon suami yang masih kuliah S2 di Columbia University. Hari itu tanggal 8 September tahun 2009. Seperti biasa setiap jam 10 pagi, Annie akan berangkat ke lab di Yale University untuk melakukan penelitian. Selain kuliah, Annie juga bekerja sebagai tim riset di Yale untuk menemukan pengobatan penyakit diabetes dan kanker. Menjelang pernikahannya yang kurang 5 hari lagi, Annie Lee memang masih sibuk dengan kuliah dan risetnya di lab kampus. Namun gadis energik itu tetap semangat mengurus semuanya sendiri. Dia bahkan sudah memilih baju pengantin yang akan dipakainya saat hari pernikahan. Kesibukannya beberapa hari terakhir ini memang membuat Annie Lee sering seharian tidak berada di apartemennya. Namun, hari itu sampai jam menunjukkan pukul 10 malam, Annie belum tiba di apartemennya. Teman satu apartemennya yang tahu kalau Annie tidak pernah pulang selarut ini, merasa sangat khawatir. Dia tahu kalau Annie gadis baik-baik dan pasti akan segera kembali ketika selesai bekerja. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Merasa khawatir dan takut akan terjadi sesuatu hal pada Annie, sang teman ini akhirnya menelpon polisi melaporkan tentang hilangnya Annie Lee. Awalnya polisi kurang menanggapi, namun saat Jonathan sang tunangan juga tidak tahu keberadaan Annie, polisi pun langsung bergerak.
Saat itu juga polisi bergegas menuju lab di kampus Yale, di mana Annie melakukan penelitian. Ketika memasuki lab, mereka tidak menemukan siapapun di dalam ruangan itu. Akan tetapi polisi melihat ada tas, dan ponsel Annie Lee masih tergeletak di atas meja. Polisi yang mencari informasi dengan bertanya kepada teman Annie di kampus Yale, mulanya berpikir kalau mungkin saja Annie belum siap untuk menikah tanggal 13 nanti. Makanya gadis itu memutuskan untuk menghilang sementara waktu. Namun ketika polisi memeriksa rekaman CCTV di area lab, mereka melihat kalau Annie Lee masuk ke dalam lab jam 10 pagi dengan memakai atasan hijau, rok coklat, sepatu coklat, dan kaos kaki putih. Akan tetapi, dari rekaman CCTV polisi tidak melihat Annie keluar lagi dari dalam lab. Lalu kemanakah perginya gadis itu? Seluruh ruangan di dalam lab pun diperiksa oleh kepolisian, dari almari, kolong meja, toilet, namun hasilnya nihil. Selama beberapa hari, polisi terus menyelidiki jejak keberadaan Annie Lee, yang raib begitu saja di dalam lab. Akhirnya pada tanggal 13 September tahun 2009, 5 hari setelah Annie menghilang, polisi mencium bau yang tidak sedap dari dalam lab kampus. Polisi pun mencari-cari sumber bau tidak sedap itu ke berbagai sudut, sampai menuju ke ruangan basement. Namun karena mereka belum bisa menemukan sumber bau itu, anjing pelacak pun diturunkan untuk mengendus dari mana bau tidak sedap tersebut berasal. Ketika anjing pelacak dibawa turun ke dalam basement, anjing itu langsung berhenti dan mengendus-ngendus sebuah lubang yang berada di tembok. Lubang itu tidak besar, hanya berdiameter 20 cm saja. Polisi berpikir sebenarnya apa yang ada di lubang kecil itu, mungkinkah Annie berada di sana? Mengingat lubang itu sepertinya tidak cukup besar untuk memasukkan tubuh manusia, meski Annie Lee bertubuh mungil sekalipun. Saat polisi mencoba mengorek dinding itu, benar saja, di sana ditemukan tubuh Annie Lee, gadis yang mereka cari-cari. Tubuh Annie yang ditemukan memang sudah membusuk, tapi yang lebih mengerikan, tubuh itu sudah patah tidak beraturan, akibat dipaksakan masuk ke dalam lubang sempit itu. Rahangnya remuk, pundak patah, leher terikat bra, dan kaki diikat sidi milik Annie sendiri. Di sana juga ditemukan sebuah kaos kaki putih milik Annie yang penuh darah, sebuah pena berwarna hijau penuh darah, dan parahnya di kedua benda itu tertempel sperma. Pemeriksaan pun dilanjutkan ke atas loteng lab, dan polisi menemukan pasangan kaos kaki putih milik Annie. Selain itu, di sana juga ditemukan sepasang sepatu boot. Polisi yang melihat sepatu boot itu, memperhatikan ada sebuah inisial yang tertempel di salah satu sepatu. Di sana ada tertulis inisial Reisi. Oke, berarti sepatu boot itu pastilah milik seseorang yang bernama Reisi. Namun siapa Reisi ini? Kepolisian kemudian memeriksa daftar nama-nama orang yang pernah mereka interogasi selama beberapa hari ini, dan ternyata, polisi mendapat sebuah nama Raymond Clark. Dan nama Raymond Clark agaknya memang sesuai dengan inisial yang tertulis di sepatu boot itu. Raymond Clark adalah pria berusia 24 tahun, dan dia bukanlah mahasiswa dari kampus Yale. Raymond adalah petugas pembersih lab dan pembersih kandang-kandang tikus yang digunakan untuk percobaan. Dan yang membuat polisi mencurigainya, berdasarkan rekaman CCTV saat kejadian Annie menghilang pada tanggal 8 September tahun 2009, hanya Raymondlah satu-satunya orang yang masuk ke dalam basement lab. Selain itu, Raymond baru-baru ini diketahui ternyata pernah mengirim email ke Annie, yang menuliskan betapa marahnya dia kepada Annie. Raymond marah karena Annie dianggap tidak bisa menjaga kebersihan kandang-kandang tikus, yang sudah dia gunakan untuk percobaan. Sebenarnya saat itu juga, Annie sudah langsung meminta maaf kepada Raymond, dan berjanji akan lebih menjaga kebersihan kandang-kandang tikus percobaan, dan Annie Lee menganggap semuanya telah selesai, namun ternyata tidak bagi Raymond. Menurut informasi pada tanggal 8 September tahun 2009, saat pagi hari, Raymond mengirim SMS ke ponsel Annie. Kepada Annie, Raymond mengatakan kalau dirinya akan mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan kandang-kandang tikus di lab. Annie yang tidak mempunyai prasangka yang buruk, tentu saja mengiyakan ajakan Raymond. Annie mengatakan,
bahwa dirinya hari itu memang kebetulan juga ada jadwal penelitian di lab. Setelah keduanya sepakat bertemu di lab kampus, pukul 9 pagi Annie berangkat ke Yale University. Namun apa yang terjadi sesampainya Annie di lab, sungguh di luar dugaannya. Saat itu Raymond memang sudah menunggu Annie di lab. Akan tetapi bukannya diajari bagaimana cara menjaga kebersihan kandang tikus, Annie malah diperkaos dan dihilangkan nyawanya. Kemudian tubuh mungil Annie dimasukkan secara paksa ke dalam lubang sebesar 20 cm yang berada di basement. Pada tanggal 17 September tahun 2009, 9 hari setelah Annie dihabisi oleh Ray, akhirnya Raymond Clark ditangkap polisi. Ketika polisi mulai bertanya kepada para mahasiswa di Yale University, bagaimana pendapat mereka tentang Raymond Clark, mereka sepakat mengatakan kalau Ray adalah tipikal orang yang tidak menyenangkan. Meskipun hanya bekerja di lab, namun Raymond menganggap seolah lab adalah miliknya, dan siapapun yang tidak bisa menjaga kebersihan lab sesuai standarnya, maka pria itu akan langsung naik pitam. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, oleh pengadilan, Raymond Clark dinyatakan bersalah karena telah sengaja menghilangkan nyawa Annie Lee. Pengadilan memutuskan Raymond dijatuhi hukuman penjara selama 44 tahun. Meski Raymond sudah meminta maaf kepada keluarga Annie, namun pria itu tidak pernah mengakui alasan mengapa dia menghabisi si jenius Annie Lee. Selamat jalan Annie, gadis jenius yang harus kehilangan nyawa menjelang hari pernikahannya. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.